Shalom, salam sejahtera buat kita semua, damai dan sukacita beserta saudara-saudara. Dan Roh Kudus menemani kita pada malam hari ini. Kita kembali berjumpa di dalam renungan malam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami mau beristirahat ya Tuhan. Sebelum beristirahat kami juga mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti isi dari firman Tuhan. Ampuni akan salah kami ya Tuhan, agar kami dilayakkan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini, renungan malam dengan tema Tuhan hadir di setiap perkara. Diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakannya untuk kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup ini tidak jarang ketika mengalami cobaan kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi cobaan dan permasalahan, kita merasa Tuhan tidak hadir dan tidak jarang marah kepada Tuhan. Hal ini adalah suatu pemikiran yang juga dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Pada nats ini, bangsa Israel kehausan dan tidak memiliki sumber daya air. Sedangkan mereka berada di padang gurun. Dan air merupakan faktor kehidupan terpenting
saat di padang gurun itu. Hal ini membuat bangsa Israel merasa kecewa terhadap Tuhan. Mereka mengarahkan amarahnya kepada Musa. Pada masa itu Musa adalah perwakilan Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga Musa menjadi sasaran amarah bangsa Israel. Karena itulah Musa memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar. Permohonan Musa dijawab Tuhan dengan menyuruh Musa untuk memukul sebuah batu dengan menggunakan tongkat yang digunakan untuk melakukan mujizat Tuhan. Ketika Musa memukul batu itu dengan tongkat, maka keluarlah air, dan air itulah bangsa itu minum. Ada beberapa hal yang menarik di dalam nats tersebut. Pertama, dalam mengikuti kehendak Tuhan, pergumulan tetap ada dan menjadi ujian bagi iman seseorang. Hal ini perlu diperhatikan. Apabila kita merasa sudah mengikuti kehendak Tuhan, tidak mungkin mendapat masalah lagi pemikiran kita. Hal inilah salah, karena permasalahan dan pergumulan merupakan suatu ujian yang berguna menempah iman kita, seperti yang terlihat bagi bangsa Israel, di mana mereka merasa sudah mengikuti kehendak Tuhan, namun ketika masalah datang, mereka tidak mencari Tuhan dan malah mengeluh serta menyalahkan Musa. Kedua, mengeluh dan menyalahkan orang lain atas kesusahan yang diterima. Hal ini adalah suatu hal yang lazim dilakukan oleh kita dan juga oleh bangsa Israel. Ketika terjadi permasalahan, hal yang dilakukan pertama biasanya melakukan hal yang tidak berkenan terhadap Tuhan. Mencari solusi tidak dijalankan, melainkan mengeluh dan menyalahkan orang lain. Hal ini suatu tindakan dan perilaku yang salah. Ketika kita melakukan hal ini secara tidak langsung, kita mencari pelarian dan tidak mengakui adanya kesalahan dalam diri kita, ataupun mencari solusi agar masalah tersebut cepat selesai. Kebiasaan ini merupakan suatu hal yang buruk. Perilaku ini juga membuat seseorang tidak berpikir untuk meminta permohonan Tuhan kepada Tuhan permohonannya dalam menghadapi pergumulannya. Ketika menghadapi pergumulan, sudah seharusnya kita mencari solusi untuk masalah itu dan memohon pertolongan Tuhan dibandingkan mengeluh dan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, pemimpin yang berserah kepada Tuhan. Pada nats ini, Musa memberikan teladan yang baik sebagai seorang pemimpin. Hal ini terlihat saat bangsa Israel menyalahkan Musa atas pergumulan mereka. Musa tidak mundur dan tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa itu. Musa tetap memperhatikan bangsa Israel dan memohon kepada Tuhan sebagai pemimpin bangsa itu. Musa juga tidak bergantung pada kehebatannya sendiri, melainkan pada nats ini Musa beralih kembali kepada Tuhan. Ini merupakan suatu teladan baik, di mana seorang pemimpin mau merendahkan diri di hadapan Tuhan serta menyadari keterbatasannya. Tidak ada pemimpin yang dapat memberikan semua solusi terhadap pergumulan bangsanya. Nats ini juga menunjukkan kuasa Tuhan di atas manusia, apapun jabatannya dan latar belakangnya. Karena itu, saudara-saudari, Bapak dan Ibu, sebagai orang percaya, marilah kita tetap berjaga, tetap mengikuti kehendak Tuhan, baik itu kita dikala bahagia maupun dikala pergumulan kita.
kita memandangnya secara positif sebagai suatu ujian untuk menguatkan iman kita. Marilah juga kita menghindari untuk menyalahkan orang lain serta mengeluh dalam menghadapi pergumulan, melainkan kita harus tetap berserah kepada Tuhan dan mencari solusinya. Solusinya dari masalah tersebut serta menyadari keterbatasan diri sendiri agar mau meminta pertolongan Tuhan dalam pergumulan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih sayang Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami dikala pencobaan datang ya Tuhan, kami memohon kekuatan Tuhan saja. Kami percayakan hidup kami di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang kesulitan, yang kesusahan dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah mereka yang kesulitan dan kesusahan, yang sakit penyakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan dengan jambahan tangan-Mu. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, agar kami selalu dilayakkan Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.